Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walidah Awalia. Saya berasal dari program studi pendidikan biologi semester 4. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kiraina Puspa Putri. Saya berasal dari program studi pendidikan biologi semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megita Dwi Utami dari program studi pendidikan biologi semester 4. Di video kali ini, saya bersama rekan saya, Kiraina Puspa Putri dan juga Megita Dwi Utami akan mempresentasikan materi berjudul pendidik dan juga peserta didik dalam perspektif Islam. Materi ini kami sampaikan dalam mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu di Pendidikan. Berikut materi yang akan dipaparkan. Pendidik dalam perspektif Islam. Secara epistemologi, pendidik disebut dengan murabbi, mu'alim, dan mu'adib. Istilah murabbi berarti pemeliharaan baik bersifat jasmani ataupun rohani. Kemudian yang kedua, istilah mu'alim, yang berarti pemberian atau pemindahan ilmu pengetahuan dari seseorang yang tahu kepada orang yang tidak tahu. Dan yang terakhir, istilah mu'adib, yang memiliki artian lebih luas dari istilah mu'alim dan lebih relevan dengan konsep pendidikan Islam. Selanjutnya, macam-macam pendidik dalam perspektif Islam. Yang pertama, tentunya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan semesta alam. Yang kedua, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Dan yang ketiga, ada orang tua sebagai madrasah pertama di dalam keluarga. Dan yang terakhir, ada guru sebagai pendidik dalam sekolah formal. Secara terminologi, para ahli memiliki perbedaan pendapat tentang pendidik. Di antaranya yang pertama, ada Muhammad Fadil Al-Jamil. Beliau berkata, pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan. Yang kedua, yaitu Marimba. Beliau berpendapat, pendidik yaitu manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang pendidikan peserta didik. Yang ketiga, ada Sutari Imam Barnadib. Beliau berpendapat, pendidik adalah setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan peserta didik. Yang keempat, Zakiyah Darajat. Beliau berpendapat bahwa pendidik adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku peserta didik. Yang kelima, ada Ahmad Tafsir. Beliau berpendapat pendidik dalam Islam sama dengan teori di Barat, yaitu siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Syarat pendidik dalam perspektif Islam. Yang pertama, pendidik harus mengerti ilmu mendidik dengan baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, pendidik harus memiliki bahasa yang baik dan mengungkapkannya sebaik mungkin. Dan yang terakhir, pendidik harus mencintai peserta didiknya, mengajar dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya adalah sifat-sifat yang harus dimiliki pendidik dalam perspektif Islam. Apa saja sih itu? Yang pertama adalah bersifat juhud. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan tercela. Baiknya, sebagai seorang guru, kita harus bersikap baik terhadap para murid dan tidak melakukan perbuatan tercela seperti tidak berbicara kasar, tidak melakukan perbuatan tercela. Lalu yang ketiga, ikhlas dalam pekerjaan. Tentunya sebagai seorang tenaga pendidik, kita harus merasa bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu tulus dari hati. Kita mengajar dan juga mendidik para murid-murid kita tentunya dengan maksud dan tujuan ingin mencerdaskan generasi bangsa selanjutnya. Oleh karena itu, penting sekali untuk menanamkan nilai-nilai. Penting sekali untuk memiliki sikap ikhlas dalam melakukan pekerjaan kita sebagai seorang tenaga pendidik. Yang keempat, memiliki sifat pemaaf. Jikalau murid kita nantinya melakukan kesalahan, kita sebagai seorang guru harus bisa memaafkan kesalahan murid kita dan menasihatinya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang kelima, mencintai murid-murid kita dengan penuh kasih sayang. Karena tugas seorang guru bukan hanya mengajar, tapi juga memberikan pendidikan yang layak bagi seorang siswanya. Maka dari itu, dengan kasih, cinta, dan juga sayang yang diberikan tulus oleh seorang guru bisa membuat
siswa tersebut dapat senang kepada kita sebagai seorang pendidik. Yang keenam, menguasai materi pembelajaran. Tentu, sebagai seorang guru yang mana nantinya kita akan mengajarkan dan memberikan ilmu kepada murid-murid kita, maka oleh karena itu kita harus memahami dan menguasai materi pembelajaran yang nanti akan kita sampaikan kepada siswa-siswa kita. Nah, kalau di pendidikan biologi, maka dari itu seorang guru biologi harus dan penting banget untuk memahami dan menguasai materi dari biologi. Dan yang ketujuh, mengenali sifat, perilaku, dan juga cara belajar siswa. Kita sudah belajar dan kita sudah tahu mengenai metode dan juga model-model belajar. Maka dari itu sudah seharusnya ketika kita nanti menghadapi siswa, kita juga harus tahu watak siswa, sifat siswa, dan bagaimana cara belajar siswa di kelas. Yang selanjutnya adalah tugas dan juga tanggung jawab seorang pendidik menurut perspektif Islam. Menurut perspektif Islam, tugas sebagai seorang tenaga pendidik atau guru ada dua, yaitu tugas umum dan juga tugas khusus. Apa sih tugas umum? Tugas umum seorang guru itu adalah harus menjadi seorang warasat al-anbiya. Warasat al-anbiya di sini diterangkan bahwa artinya seorang tenaga pendidik harus bisa menyempurnakan, harus bisa membersihkan serta menyucikan hati seorang manusia untuk bisa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, tugas khusus seorang guru. Tugas khusus seorang guru dijelaskan ada 3. Yang pertama, yaitu sebagai instruksional, merencanakan program pengajaran. Yang kedua, sebagai edukator, yaitu mengarahkan para peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, memanajerial atau mampu memimpin diri sendiri dan juga mengendalikan peserta didik. Kemudian di sini ada kedudukan seorang pendidik dalam perspektif Islam yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafsahu fil majalisi fafsahu yafsahullahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilmu darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, dalam ayat ini sudah jelas bahwa jika orang yang menuntut ilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman dalam Quran surat At-Tin yang artinya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Maka dari itu, kita layaknya sebagai manusia yang memiliki akal dan juga pikiran sudah sepatutnya mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Karena pendidikan itu penting, terutama pendidikan agama dan juga pendidikan ilmu-ilmu sains ataupun sosial. Dengan adanya pendidikan, insya Allah yang telah difirmankan oleh Allah, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Maka dari itu kita harus semangat sebagai seorang pelajar ataupun nantinya kita sebagai seorang tenaga pendidik untuk mengemban ilmu dan juga memberikan ilmu yang kita punya. Lalu dalam hadis Rasulullah SAW juga dijelaskan bahwa thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslim, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Maka dari itu sudah sepatutnya kita sebagai muslim, kita sebagai manusia sudah harus wajib menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak mengenal batas usia. Kalau tadi kita membahas mengenai tenaga pendidik atau pendidik dalam perspektif Islam, sekarang kita akan mulai membahas bagaimana sih peserta didik dalam perspektif Islam itu. Yang pertama, dalam bahasa Arab, peserta didik itu dikenal sebagai tilmiz, yang artinya sering digunakan untuk menunjukkan peserta didik tingkat sekolah dasar. Lalu dikenal juga sebagai talib al-ilm, yang artinya orang yang menuntut ilmu biasa digunakan untuk tingkat yang lebih tinggi seperti sekolah lanjutan pertama dan atas serta perguruan tinggi. Nah, di sini ada konsep pendidikan Islam. Nah, peserta didik ini dalam konsep pendidikan Islam itu dikenal sebagai yang pertama, peserta didik belum dewasa.
diambil dari kandungan kata wahlikum yang berupa anak-anak yang belum dewasa. Nah, di sini peserta didik yang belum dewasa, jikalau kita melihat contohnya adalah seperti PAUD atau anak TK dan juga anak yang baru masuk sekolah dasar. Lalu yang kedua adalah peserta didik yang sudah dewasa. Nah, diambil dari kandungan kata anfusakum, yaitu adalah dirimu sendiri, dan juga wa ahlikum, istri atau suami atau anak-anak atau anggota keluarga yang lain walaupun yang sudah dewasa. Nah, jika kita melihat contohnya, peserta didik yang sudah dewasa ini adalah peserta didik yang sudah menempuh di jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga ke perguruan tinggi. Lalu yang ketiga, bahwa proses pendidikan dalam Islam itu tidak dibatasi oleh kedewasaan, tetapi berlangsung sepanjang hayat. Dan selanjutnya adalah sifat-sifat yang harus dimiliki pendidik dalam perspektif Islam. Apa saja sih itu? Yang pertama adalah bersifat juhud. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan tercela. Baiknya, sebagai seorang guru, kita harus bersikap baik terhadap para murid dan tidak melakukan perbuatan tercela seperti tidak berbicara kasar, tidak melakukan perbuatan tercela. Lalu yang ketiga, ikhlas dalam pekerjaan. Tentunya sebagai seorang tenaga pendidik, kita harus merasa bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu tulus dari hati. Kita mengajar dan juga mendidik para murid-murid kita tentunya dengan maksud dan tujuan ingin mencerdaskan generasi bangsa selanjutnya. Oleh karena itu, penting sekali untuk menanamkan nilai-nilai. Penting sekali untuk memiliki sikap ikhlas dalam melakukan pekerjaan kita sebagai seorang tenaga pendidik. Yang keempat, memiliki sifat pemaaf. Jikalau murid kita nantinya melakukan kesalahan, kita sebagai seorang guru harus bisa memaafkan kesalahan murid kita dan menasihatinya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang kelima, mencintai murid-murid kita dengan penuh kasih sayang. Karena tugas seorang guru bukan hanya mengajar, tapi juga memberikan pendidikan yang layak bagi seorang siswanya. Maka dari itu, dengan kasih, cinta, dan juga sayang yang diberikan tulus oleh seorang guru bisa membuat siswa tersebut dapat senang kepada kita sebagai seorang pendidik. Yang keenam, menguasai materi pembelajaran. Tentu, sebagai seorang guru yang mana nantinya kita akan mengajarkan dan memberikan ilmu kepada murid-murid kita, maka oleh karena itu kita harus memahami dan menguasai materi pembelajaran yang nanti akan kita sampaikan kepada siswa-siswa kita. Nah, kalau di pendidikan biologi, maka dari itu seorang guru biologi harus dan penting banget untuk memahami dan menguasai materi dari biologi. Dan yang ketujuh, mengenali sifat, perilaku, dan juga cara belajar siswa. Kita sudah belajar dan kita sudah tahu mengenai metode dan juga model-model belajar. Maka dari itu sudah seharusnya ketika kita nanti menghadapi siswa, kita juga harus tahu watak siswa, sifat siswa, dan bagaimana cara belajar siswa di kelas. Ada karakteristik peserta didik dalam perspektif Islam. Peserta didik menurut sifatnya yaitu dapat dididik, karena peserta didik memiliki bakat dan potensi yang memungkinkan untuk diberikan pendidikan. Di antaranya, yang pertama, tubuh anak sebagai peserta didik selalu berkembang, sehingga semakin lama semakin dapat menjadi alat untuk menyatakan kepribadiannya. Yang kedua, anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Keadaan ini menyebabkan ia terikat pada pertolongan orang dewasa yang bertanggung jawab. Yang ketiga, anak membutuhkan pertolongan dan bantuan serta membutuhkan pendidikan. Yang keempat, anak memiliki daya eksplorasi yang tinggi. Dan terakhir, anak memiliki dorongan untuk mencapai emansipasi dengan orang lain. Adalah etika peserta didik dalam perspektif Islam. Yang pertama, belajar dalam rangka niat kepada Allah serta mengurangi kecenderungan pada masalah duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. Yang kedua, bersikap tawadu atau rendah hati serta menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Yang ketiga, mempelajari ilmu-ilmu terpuji. Yang keempat, belajar dengan cara bertahap. Yang kelima, belajar ilmu sampai tuntas. Yang keenam, mengenali nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, anak didik harus tunduk kepada nasihat pendidik. Yang kedelapan, memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Dan terakhir, mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari.
Selanjutnya ada tugas dan kewajiban peserta didik dalam perspektif Islam. Menurut Asma Hasan Fahmi, di antara tugas dan kewajiban yang perlu dipenuhi peserta didik yaitu yang pertama, peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Yang kedua, tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk mengisi ruh dengan berbagai sifat keutamaan. Yang ketiga, memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat. Yang keempat, peserta didik wajib menghormati pendidiknya, dan terakhir peserta didik hendaknya belajar dengan bersungguh-sungguh dan tabah dalam belajar. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat peserta didik dalam perspektif Islam. Berkenaan dalam sifat-sifat Al-Ghazali sebagai peserta didik, maka belajar dalam niat ibadah dalam rangka taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada kehidupan duniawi dibanding ukhrawi. Yang ketiga, menjaga pikiran dari berbagai pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Yang keempat, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik ilmu agama maupun negara. Dan yang terakhir, memprioritaskan ilmu dunia sebelum memasuki ilmu duniawi. Terakhir adalah kesimpulan. Pendidikan dalam perspektif Islam merupakan sebuah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis yang mendorong terjadinya proses belajar dengan penyesuaian individu-individu secara terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam. Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan apa yang telah kami sampaikan. Kami tutup penjelasan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.